Pembangunan IKN di era Prabowo, dana Rp27,8 triliun ditambahkan, akan ada mobil terbang. Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dana Rp27,8 triliun ditambahkan untuk pembangunan pada 2025. IKN adalah proyek pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan yang digagas oleh Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Diketahui, Prabowo telah menerima tongkat estafet kepemimpinan negara dari Jokowi dan berencana melanjutkan pembangunan IKN. Komisi 2 DPR RI bahkan telah menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita IKN pada 2025 sebesar Rp27,8 triliun. Anggaran tersebut merupakan usulan dari 6 kedeputian. Kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar Rp788,5 miliar, Kedeputian Bidang Pengendalian Pembangunan sebesar Rp106,1 miliar, Kedeputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp62,5 miliar, Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp37,7 miliar, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar, dan terakhir usulan yang paling besar dari Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp26,7 triliun. Selain terfokus pada pembangunan infrastruktur, ibu kota yang baru ini dikabarkan akan menyediakan fasilitas canggih pertama di Indonesia. Sebelumnya, pada Agustus 2024 lalu telah diperlihatkan alat transportasi publik yang baru yaitu Autonomous Rail Transit, ART, alias kereta otonom. Kereta otonom merupakan alat transportasi publik pertama yang bisa berjalan tanpa pengemudi di dalamnya. Tentunya, pemindahan status ibu kota ini harus didampingi dengan fasilitas infrastruktur yang jauh lebih maju dibanding tempat sebelumnya. Selain kereta otonom, dikabarkan akan beberapa fasilitas canggih lainnya di IKN yang bahkan terdengar sulit untuk diwujudkan. IKN Nusantara dikatakan akan menghadirkan tiang listrik modern yang bisa membantu masyarakat mencari arah. Hal ini sempat dikatakan oleh mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Bambang Susantono saat masih menjabat. Tiang listrik ini nantinya akan menjadi tempat informasi publik, semisal jika ada orang bertanya pada tiang, ini kalau saya mau ke kafe ini lewat mana? Nantinya tiang tersebut akan memaparkan informasinya, diujar Bambang saat rapat bersama Komisi 2 DPR RI pada 18 Maret 2024. Selain itu rencananya juga akan fasilitas publik lain yang tentunya akan mengejutkan masyarakat. Bambang menyatakan, IKN akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menghadirkan fasilitas mobil terbang. Bambang berharap, transportasi modern ini akan terwujud sepenuhnya pada 2045 mendatang. Masjid Negara IKN akan jadi tempat sholat Idul Fitri 2025, ini progres pembangunannya. Masjid Negara IKN bakal jadi tempat sholat Idul Fitri 2025, ini progres pembangunannya. Idul Fitri 2025 masih beberapa bulan lagi, namun sudah direncanakan, sholat ID bisa digelar di Masjid Negara di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Masjid Negara IKN akan menjadi lokasi sholat Idul Fitri tahun 2025 mendatang. Bagaimana progres pembangunannya saat ini? Direktur Arsitektur Alien Design Consultant, Alien DC, Aditya W. Fitrianto mengatakan, saat ini proses konstruksi masih terus berlangsung. Diharapkan secara parsial, tahapan tutup atap atau topping off pada bulan Desember 2024, diujar Aditya kepada Kompas.com. Masjid Negara merupakan bagian utama dari kawasan peribadatan di IKN dan dimulai lebih dulu pembangunannya. Posisinya berada pada sisi aksis sumbu kebangsaan, tepatnya timur laut dari titik nol Nusantara. Rancangan awal Masjid Negara ini dikerjakan oleh seniman pematung Nyomanwarta bersama tim arsitek yang dibentuknya. Awalnya, masjid ini memiliki kapasitas 25.000 jemaah saat masa puncak hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Tapi kemudian diminta oleh kurator IKN Ridwan Kamil untuk ditingkatkan menjadi 2 kali lipat daya tampung awal. Hal ini membuat proses penyesuaian rancangan berikut review Komite Kehandalan Bangunan Gedung, KKBG, berjalan lebih lambat, diterang Aditya. Masjid Negara terdiri dari 3 bagian yaitu kubah utama, plaza terbuka dan minaret.
Kubah masjid mengambil konsep simbol sorban dan bentukan galaksi Andromeda sebagai ketak berhinggaan semesta alam raya. Kemudian plaza terbuka memberikan ketegasan aksis arah kiblat, menerus ke arah menara minaret. Bentukan minaret yang dinamis menghadirkan putaran semesta meliuk ke atas atau keilahian. Fungsi dari penggunaan tram otonom di IKN Nusantara, Kalimantan Timur dianggap kurang ideal, belum sesuai ekspektasi. Hal ini terungkap setelah menjalani uji coba atau Proof of Concept, POC, tram otonom terpadu, TOT, atau Autonomous Rail Transit, ART, buatan CRR Checking Dao Sifang dinilai tak bisa beroperasi secara otonom. Kegiatan penilaian POC ini didukung oleh tim evaluasi independen yang terdiri dari para pakar transportasi dan teknologi sistem kendali otonom 3 perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan praktisi profesional di Indonesia. Penilaian POC berlangsung sejak 12 September 2024 hingga 22 Oktober 2024 di area kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan 2 rute pengujian yang mencakup area di sekitar Kemenko 1-4, serta Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan Timur. Evaluasi tim ahli penilai POC ini fokus pada skenario pengujian seperti pengereman darurat, kemampuan otonom, dan performa baterai untuk memastikan teknologi TOT siap diimplementasikan di IKN Nusantara. Rekomendasi penilaian juga termasuk perlunya penyempurnaan operasional tram secara otonom, peningkatan fitur adaptasi dan keselamatan pada situasi mixed traffic, dan pembaruan sistem komunikasi agar sejalan dengan persyaratan keamanan siber di IKN Nusantara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, OIKN, Muhammad Ali Brawi menjelaskan, ada 3 catatan penting dari hasil temuan tim penilai. Pertama, TOT CRR Checking Dao Sifang belum bisa berfungsi secara otonom. Pengemudi masih tetap duduk memegang kemudi, setir, dan selalu bersiap untuk mengambil alih, override, kendali otomatis ke manual. Hal ini memperlihatkan bahwa penyedia teknologi belum yakin penuh pada keandalan, reliabilitas, sistem kendali otonomusnya, ditegas Ale dalam wawancara khusus dengan Kompas.com, Rabu, 7 November 2024. Catatan kedua adalah performa sistem otonom belum teruji sepenuhnya. Tidak terdapat rencana kecepatan dan pengereman per rute jalan atau programmable route control. Rencana Prabowo terkait IKN diungkap Pak Bas. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Basuki Hadimulyono mengungkap rencana Presiden Prabowo Subianto terkait IKN. Basuki menyebut Prabowo minta IKN rampung dalam 4 tahun. Dirangkum Detikcom, Prabowo resmi melantik Basuki sebagai Kepala OIKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, era Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, ini sebelumnya mengemban tugas sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Pelantikan Basuki sebagai Kepala OIKN ini digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024. Prabowo mengambil sumpah jabatan Kepala OIKN. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden. Setelah itu, Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, demikian bunyi sumpah jabatan tersebut. Basuki kemudian menandatangani berita acara pelantikan. Setelah itu, Prabowo dan para undangan yang hadir menyampaikan ucapan selamat kepada Basuki. Setelah resmi menjadi Kepala OIKN, Basuki mengungkap arahan Prabowo terkait keberlanjutan pembangunan IKN. Menurutnya, Prabowo meminta proyek IKN rampung dalam 4 tahun. Oh, enggak, justru beliau minta supaya IKN selesai 3-4 tahun kan, kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Basuki merespons pertanyaan wartawan terkait pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, PU, Dodi Hanggodo perihal proses pembangunan IKN. Untuk diketahui, Menteri Dodi mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan IKN. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.
Dodi mengatakan hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan. Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden, Prabowo, dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu, kata Dodi dalam rapat kerja, Raker, bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu 20 Oktober. Kembali ke pernyataan Basuki, dia memastikan pemerintah akan menyelesaikan sejumlah ekosistem di IKN dalam 4 tahun ke depan, mulai sarana-prasarana hingga gedung-gedung legislatif hingga yudikatif. Target selesai 4 tahun, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, huniannya perkantorannya, perkantoran kementerian, semua harus disiapkan, ucap Basuki. Basuki mengatakan pihaknya tidak hanya berfokus ke kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, tetapi juga untuk area-area lainnya. Saya kira enggak, hanya fokus KIP, karena ada beberapa investor yang mungkin sudah minat, di wilayah 2 juga sudah ada, ucapnya.